Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus ketahui dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Adapun tujuannya ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu 1. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi. Yang kedua, menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. Yang ketiga, menerapkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Ini khusus bagi laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, tujuannya adalah peserta didik mampu mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukunnya. Serta tujuan yang terakhir, mempraktikkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah sesuai syarat dan rukunnya. Itu tadi 5 hal yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami dalam pelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu yang dinamakan mandi wajib. Mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib ini kita seperti mandi tapi ditambahi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Seperti kita mandi sehari-hari tapi ada niatnya, yaitu niat menghilangkan hadas besar. Jika tanpa niat, otomatis mandi kita nanti sama saja dengan mandi biasa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut lagi. Siapa saja yang harus melakukan mandi wajib? Ini ada beberapa orang, tapi yang kali ini kita bahas, kita fokuskan kepada 3 orang. Orang yang wajib melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah orang yang mengalami ihtilam. Yang kedua yang mengalami haid, serta yang ketiga mengalami nifas. Ketiga orang ini, baik itu khusus yang buat laki-laki dan perempuan, nanti ketika mengalami 3 hal tadi, otomatis setelah selesai kita diharuskan untuk melakukan mandi wajib. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah kondisi di mana seseorang habis mengalami mimpi basah yang menjadi tanda dia sudah balik. Yang selanjutnya haid. Haid adalah keluarnya darah dari rahim wanita dalam keadaan sehat
pada waktu tertentu dan tidak setelah melahirkan. Ini haid dialami oleh khusus wanita. Kalau ihtilam tadi itu laki-laki dan wanita bisa mengalami. Itu menurut pendapat yang paling bisa dipercaya. Kemudian nifas merupakan darah yang keluar mengiringi proses melahirkan. Bisa sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Untuk nifas ini bisa terjadi lama, juga bisa terjadi cepat. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, seseorang yang mengalami haid itu terkadang juga mengalami juga yang namanya istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah penyakit yang keluar bukan pada masa haid atau nifas. Jadi orang yang istihadah ini seperti keluar darah orang haid, tapi bukan haid. Karena apa? Orang yang istihadah tetap wajib melakukan ibadah seperti orang sehat. Misalnya wajib melaksanakan sholat, wajib puasa, ketika berhaji atau umroh boleh melakukan tawaf, dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu ketahui juga dalil tentang haid. Dalil tentang haid ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fa idza dhahaba qadruha faghsili wa sholli. Rawahul Bukhari. Artinya, apabila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Apabila ia telah selesai haidnya tersebut, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kita perlu ketahui, ketika orang mengalami hadas besar, ini dilarang melakukan beberapa ibadah. Yang pertama, kita dilarang sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Pokoknya semua sholat apapun itu dilarang. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah melakukan tawaf ketika berhaji atau melakukan umroh. Yang ketiga, puasa. Ini bagi orang yang haid, orang yang nifas ini mutlak dilarang puasa, tapi khusus yang ihtilam ini tetap wajib melakukan puasa. Untuk larangan yang keempat adalah iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid. Ini iktikaf ini berdiam diri dalam waktu yang lama dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Bisa dengan cara sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan belajar ilmu agama, dan cara-cara yang lain yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Untuk larangan yang kelima adalah menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Untuk menyentuh saja ini dilarang, dan yang selanjutnya juga dilarang membaca mushaf serta membawanya. Jadi menyentuh Al-Quran tidak boleh, membaca dan membawanya juga dilarang bagi orang yang sedang mengalami hadas besar. Nah tadi khusus orang yang mengalami ihtilam boleh berpuasa sebelum orang tersebut melakukan mandi wajib, dan ketika puasanya adalah puasa
fardu atau puasa Ramadan, dia wajib juga melakukan puasa, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, macam-macam mandi. Ini tadi yang saya katakan di awal bahwa mandi ini ada yang namanya mandi wajib serta mandi yang lain. Secara umum mandi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama mandi wajib, yaitu ketika kita mengalami ihtilam, mengalami haid, dan mengalami nifas. Mandi yang kedua adalah mandi sunnah. Contohnya ini ketika hari Jum'ah sesudah fajar, ini kita disunahkan untuk mandi. Apalagi ketika menjelang kita akan pergi sholat Jum'ah, ini sangat dianjurkan sekali dan hukumnya sunnah. Kemudian mandi ketika hari raya dan ketika juga sebelum melaksanakan sholat idain, sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sunnah mandi lagi yaitu ketika setelah taubat, setelah kita bertaubat atas dosa yang kita lakukan, kita dianjurkan untuk mandi. Ini hukumnya juga sunnah. Kemudian mandi yang ketiga adalah mandi biasa, yaitu mandi sehari-hari yang kita lakukan untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel di tubuh kita. Untuk mandi wajib, ini rukunnya ada 2. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan suatu amal ibadah. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada, namun sebelum kita melakukan suatu ibadah. Untuk rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama niat. Adapun lafal niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi au al janabati fardhol lillahi ta'ala. Ini ketika kita haid ya, minal haidi, ketika jinabat, minal haidinya tidak usah dibaca. Artinya saya niat mandi wajib untuk membersihkan hadas besar dari haid atau janabah. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, rukun mandi wajib adalah niat. Untuk yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi setelah kita niat, air itu harus rata di seluruh tubuh kita, baik di kepala atau rambut kepala sampai ujung kaki, ini harus kena air semua. Termasuk juga anggota-anggota tubuh yang kita basuh dan kita usap ketika wudhu. Baik itu sunnah maupun wajib, sangat dianjurkan untuk juga kita basuh. Contohnya mulut seperti kita berkumur, itu juga dibersihkan. Hidung, telinga, itu juga harus kena air. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah kubul atau dubur, jalan lubang depan dan belakang kita, itu juga harus kena air. Ketika mandi wajib harus terkena air. Jika tidak, otomatis mandinya tidak sah karena tidak lengkap, tidak seluruh tubuh kena air. Adapun sunnah-sunnah mandi, ini yang pertama kita membaca basmalah. Sebelum mandi membaca basmalah. Yang kedua berwudu dulu. Yang ketiga menggosok seluruh tubuh dan tangan. Ini jadi seluruh tubuh kita gosok, baik itu menggunakan sabun ataupun tidak.
Yang penting anggota tubuh kita gosok dengan tangan, dengan sabun, atau dengan benda lainnya. Sunnah yang keempat, mendahulukan bagian kanan. Jadi mama kaki ya kaki kanan dulu, tangan juga kanan dulu. Yang kelima, sunnahnya menyela-nyela rambut dengan jari. Ini khususnya terutama bagi rambut yang tebal. Ini kita sela-sela agar air bisa masuk merembes ke dalam kulit. Adapun urut-urutan cara mandi wajib yang sesuai syariah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang pertama kita membaca basmalah. Setelah itu membaca niat mandi wajib. Niat ini dibarengkan ketika kita pertama kali membasuh anggota tubuh kita, boleh tangan, boleh kaki, atau kepala. Yang penting ketika kita pertama kali membasuh tubuh, kita niat juga, niat mandi wajib seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian setelah itu, yang ketiga, mencuci tangan kanan dan tangan kiri. Setelah itu, yang keempat, tata caranya adalah kita berwudu. Jadi, setelah niat, kemudian tangan kanan dan kiri bersih, kita lalu berwudu. Yang kelima, membasahi kepala dan menyela-nyelanya dengan jari. Ini juga tujuannya agar air bisa terkena kulit di kepala, terutama bagi yang rambutnya tebal. Yang keenam, menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Ini terutama harus berjumlah ganjil biar mendapatkan kesunahan. Kalau mandi boleh lebih dari 3 kali, tapi ketika kita berwudu, ini yang mendapatkan kesunahan itu cuma 3 kali. Lebih ya makruh, kurang dari 3 ya makruh. Adapun tata cara mandi wajib yang ketujuh adalah menyiram seluruh bagian tubuh. Ini jadi seluruh tubuh kita siram dengan air sampai rata. Kemudian yang perlu kita ketahui, hikmah mandi wajib, manfaatnya apa, gunanya apa, kok umat Islam diperintahkan untuk melakukan mandi wajib. Ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, terjaganya kebersihan dan kesucian jasad. Yang kedua, terjaganya ibadah dari keraguan. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah memunculkan rasa nyaman pada orang lain. Ketika kita sudah melakukan mandi wajib, otomatis tubuh kita segar, tidak bau yang tidak mengenakkan. Itu tadi materi yang perlu anak-anak ketahui tentang mandi wajib. Dan sebelum saya akhiri, saya kasih oleh-oleh sebagai tugas di rumah. Silahkan diringkas di buku tulis kalian, kemudian nanti dikumpulkan ketika masuk di hari berikutnya. Semoga bisa memahami dengan baik materi yang saya sampaikan tadi, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan ketika sulit untuk dijawab melalui chat, nanti akan saya jawab langsung ketika bertemu di hari berikutnya. Demikian, marilah kita akhiri.
pertemuan kali ini dengan membaca basmalah, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.